Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam kenal bagi yang baru pertama kali melihat Mas Gunggung di dunia maya. Selama ini kan cuma dengar suaranya aja menggema di berbagai macam handphone. Jadi kalau setel pagi hari habis bangun subuh-subuh gitu kan, ya suaranya OMG ini suara saya menggema di semesta. Kalau ada yang putar di siang harinya, ya suara saya menggema lagi di semesta. Ada yang putar lagi audio OMG di sore hari, ya kayak gitu juga. Di malam hari kayak gitu juga. Ada yang di Jawa, di Sumatera, ada yang di Korea, ada yang di Amerika. Semua suaranya bergema tuh. Saya nggak nyangka juga bakal sebesar itu efeknya. Ya mudah-mudahan jadi berkah dan kebaikan bagi semua. Ya, jadi melanjutkan informasi tanggal 17 kemarin ya, mengenai event OMG, ya ini yang berhubungan dengan camp. Jadi OMG membuka camp, judulnya di Ultimate 3 Day Camp. Di sini langsung praktek penjelasan detail. Jadi yang kemarin tuh tanggal 17 free webinar itu saya sarankan ditonton. Kenapa? Karena itu membahas mengenai napas cepat. Napas cepat. Di mana napas cepat itu sudah pernah diteliti sains. Ditunjukkan jurnalnya ada berbagai macam jenis teknik napas cepat di dunia ini yang dari sisi studi tradisionalnya seperti Bastrika Kapalbati, kemudian Tumo, kemudian ada juga dari sisi modernnya seperti teknik-teknik Wim Hof dan turunannya seperti holotropic, holorenik, kemudian ada juga conscious connected breathing, ada Sudarsakriyan, ada macam-macam ya turunan-turunan dari yang tradisional itu. Itu sudah dijelaskan mengenai potensial side effect-nya juga. Jadi selain dari kita melihat pada manfaatnya, kita juga masih hati-hati pada potensial acute effect. Apa itu potensial acute effect? Ya, ini aspek-aspek resiko atau dampak-dampak yang muncul secara akut. Akut yang muncul pada saat itu, yang bisa menghilang. Tapi pada beberapa kasus, bahkan bisa tidak menghilang. Kayak contoh misalnya, ada teknik-teknik yang sebenarnya ketika dipraktekkan akan menghasilkan tinnitus atau suara berdenging. Ya kan? Bagi orang-orang kayak normal, katakanlah saya kayak latihan gitu, normal, ya saya bunyi ngingnya itu muncul hanya pada saat latihan itu saja. Nanti selesai latihan, bunyi ngingnya hilang. Artinya akut efek, akut akut itu efek yang bisa hilang setelahnya. Tapi bagi sebagian orang yang kebetulan misalnya dia sudah tinnitus dari sononya, sudah ada penyakit, sudah ada masalah yang berhubungan sama tinnitus. Ketika dilatih teknik-teknik yang menghasilkan tinnitus, teknik olah napas Wim Hof itu salah satunya akan menciptakan, menghasilkan potensial acute effect tinnitus. Ini bukan kata saya, memang jurnalnya bilang begitu, penelitian ilmiahnya bilang begitu. Makanya saran saya yang belum sempat menonton rekaman tanggal 17 itu disarankan menonton dulu. Supaya lebih jelas, silakan di screenshot, lihat pada potensial acute effect-nya. Kenapa? Karena itu penting banget. Jangan sampai nanti olah napasnya disalahkan, ya kan? Kenapa? Karena kan saya dengar katanya olah napas ini bagus mas, bisa bikin sembuh, bisa bikin ini. Ya itu berarti kita melihatnya yang bagus-bagusnya aja, ya kan? Bahkan sering saya bilang berkali-kali, jangan melihatnya yang bagus-bagusnya aja. Tetap harus rasional dan hati-hati untuk melihat juga apa potensial acute effect-nya. Ada nggak dampak-dampak lain dibandingkan sesuatu yang bagus-bagus yang kita dengar itu, ya kan? Karena tentu segala sesuatu intervensi dilakukan pada tubuh itu pasti ada sisi plus minusnya. Dan ini wajib diketahui. Jangan hanya kita melihat yang bagus-bagusnya aja. Itu ini berkali-kali saya ingatkan. Supaya apa? Supaya rasional, supaya hati-hati di dalam melihat, di dalam melaksanakan. Ya kan? Sehingga kita tahu batasan-batasannya di mana saja. Jadi di dalam teknik napas cepat itu, kalau dalam OMG, kita nggak meninduk pada Wim Hof, kita nggak meninduk pada bahasa kapal, kita punya sendiri. Kita punya sendiri. Ya, ini semua ritme-ritme napas yang berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Atau dalam teori heart rate variability berada pada uh, heart rate pertama pada high frequency. Berada pada high frequency. Singkatannya HF, high frequency. Jadi dasar ilmunya berdasarkan teori heart rate variability atau HRV. Dari teori HRV ini, dan Bapak Ibu harus punya alatnya. Kalau baik kita nggak akan bisa mengukur frekuensi napas kita benar atau enggak. Itu bisa dibuktikan bahwa semua ritme-ritme napas cepat yang berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz itu akan ketemu pada jumlah detiknya ya. Dari mulai 3,25 detik, kemudian 3 detik, maksudnya 3 detik, tarik 3, buang 3, tarik 3, buang 3. Kemudian lebih cepat lagi ada 2,5, 2,5, tarik 2,5, buang setengah, tarik 2,5, buang 2,5.
Ada lagi ritme dua-dua, tarik dua, buang dua, tarik dua, buang dua. Ada lagi ritme satu setengah, tarik satu setengah detik, buang satu setengah detik. Ada lagi ritme satu satu, tarik satu detik, buang satu detik. Ada lagi ritme setengah setengah, tarik setengah detik, buang setengah detik. Ada lagi ritme seperempat seperempat, tarik seperempat detik, buang seperempat detik, dan seterusnya. Semua ritme-ritme tadi akan menciptakan kondisi tertentu. Nah, ini yang nanti dipelajari di CAT ini secara lebih detail dan kita praktekkan. Sambil kita ukur juga. Sehingga nanti Bapak Ibu tahu, oh saya berarti dengan karakter sakit yang kayak gini harus menjalani napas cepat yang kayak gini modelnya. Oh, kalau saya ini ada palpitasi atau gangguan pada irama jantung, saya nggak boleh melakukan ritme napas cepat yang kayak gini. Saya nggak boleh force-nya kayak gini. Saya nggak boleh ininya kayak gini. Jadi itu ada batasannya. Tujuannya apa? Supaya nanti melakukannya dengan aman. Melakukannya dengan aman. Tujuannya itu. Maka bagian kebetulan tanggal 23, 24, 5-nya kosong, 23, 24, 25 Mei ya, bukan bulan ini tapi Mei, bulan depan. Disarankan ambil campnya, ikut. Karena pada saat itu akan dibuka pengetahuannya, sekaligus juga dipraktekkan. Nanti ngerti, oh ternyata bisa begini ya. Ya kasus-kasus di mana misalnya saya kalau latihan nafas cepat seperti Wim Hof itu saat tahan nafas kok saya nggak bisa ini ya. Maksudnya nggak bisa tahan nafas panjang. Kenapa ya? Nah gitu. Karena nggak bisa tahan nafas panjang, itu kan harus ada solusinya. Nggak bisa langsung tiba-tiba, waduh saya gagal nih, nggak mampu nih. Ya harus diberikan solusinya. Nah, nanti ada solusinya. Jadi beberapa pendekatan dari teknik napas cepat yang dipakai untuk menciptakan kondisi ekstrim pada penurunan SpO2, menciptakan kondisi ekstrim pada kemampuan detik menahan napas, itu akan dibuka dan dipraktekkan. Sehingga harapannya apa? Harapannya peserta itu jadi tahu, peserta jadi mengerti bagaimana cara untuk melakukan dengan baik dan benar di ya, ini apa namanya di rumahnya masing-masing. Sehingga ketika mempraktekkan itu tetap rasional, ya kan? Nah, ini bahasan mengenai napas cepat. Kemudian pada yang tanggal 17 kemarin juga kita bahas juga mengenai red light dan rendapnya secara singkat saja. Nanti akan ada pembahasan khusus mengenai red light di webinar yang akan datang ya. Dan menginformasikan juga bahwa camp ini terbatas kuotanya. Dari 15 orang ini sudah mendaftar 12. Jadi tinggal 3 orang lagi. Jadi Bapak Ibu silakan bagi yang ingin ikut, masih ada kesempatan untuk 3 orang lagi. Ya mudah-mudahan cepat penuh sebelum akhir bulan inilah, mudah-mudahan. Kalau cepat penuh kan kuotanya bisa ditambah nanti. Misalnya dibikin 30 orang, wah jadi seru kan. Oke ya, itu mengenai napas cepat. Jadi kehati-hatian, berbasis rujukan pada jurnal, mengerti apa potensial akutnya sehingga dapat apa namanya sesuaikan dicocokkan dengan karakteristik sakitnya di badan ketika dipraktekkan. Kalau kanker harus melakukan seperti apa, kalau yang bukan kanker harus melakukan seperti apa. Kalau kebetulan sudah terjadi kasus-kasusnya, seseorang melakukan Wim Hof terus, dia nggak melakukan napas lambat misalnya, hanya napas cepat Wim Hof terus, ternyata terjadi palpitasi, ternyata terjadi aritmia, terjadi gangguan irama jantung. Solusinya bagaimana, ya kan? Teknik memperbaikinya bagaimana. Nah, itu akan dijelaskan nanti pada camp 3 hari itu. Karena waktunya panjang 3 hari, maka pembahasannya akan komprehensif. Saya jelas ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada napas lambat. Sebelumnya saya akan review ulang bahwa di dalam metode napas ritme OMG ini, jadi metode napas ritme yang sudah kita sederhanakan, seluruh teknik napas di muka bumi ini hanya dibagi menjadi dua, yakni napas cepat dan napas lambat. Gampang ngapalin ya. Jadi isinya hanya napas cepat dan napas lambat. Ya, napas cepat tadi berada pada frekuensi antara 0,15 sampai 0,4 Hz. Sedangkan napas lambat berada pada frekuensi kurang dari 0,15 Hz. Kalau dalam teori HRV itu kita dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut sebagai very low frekuensi, yakni semua ritme napas yang frekuensinya kurang dari 0,04 Hz. Dan yang kedua adalah disebut sebagai low frekuensi, yakni semua napas lambat yang frekuensinya berada antara 0,04 sampai 0,15 Hz. Dan yang ketiga adalah high frekuensi atau napas cepat, yakni semua ritme napas yang frekuensinya berada antara 0,15 sampai 0,4 Hz. Nah, frekuensi ini pembagiannya bukan karangan saya, tetapi berdasarkan pada teori heart rate variability, yakni dengan menggunakan bagaimana ilmuwan menganalisa detak jantung manusia. Jadi ketika manusia berdetak jantungnya itu terbagi menjadi 3 jenis frekuensi. Jadi detaknya kita dari jantung kita masing-masing ini terbagi menjadi 3 jenis frekuensi. Nah, 3 jenis frekuensi itu tadi dari low frekuensi, high frekuensi.
di mana high frekuensi itu dinisbatkan pada saraf parasimpatik, low frekuensi dan very low frekuensi dinisbatkan pada saraf simpatik, dengan kekhususan pada very low frekuensi dinisbatkan pada neurohormonal. Jadi napas ritme EMG itu punya solusi atau cara atau sudut pandang di mana seseorang dapat melihat ritme napas untuk menstimulasi apa di badan kita, menstimulasi parasimpatika, menstimulasi simpatika, menstimulasi hormonal kah, menstimulasi organ kah, menstimulasi molekul-molekul tertentu kah, itu kan masing-masing dari badan kita ada frekuensinya. Dengan dan segala sesuatu benda fisik di dalam dunia ini pasti ada frekuensinya, ya kan? Frekuensinya kalau udah ketahuan, maka cara menggetarkannya menjadi sangat mudah lewat ritme napas, yakni sesuaikan ritme napas dengan frekuensi yang sama dengan objek yang akan kita getarkan. Jadi kalau kita ingin menggetarkan saraf parasimpatik, maka lakukan ritme napas yang memiliki frekuensinya saraf parasimpatik. Kalau kita ingin menggetarkan saraf simpatik, maka lakukan ritme napas yang memiliki frekuensi yang sama dengan saraf simpatik. Dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Jelas ya? Jadi gampang cara memahaminya. Ada napas cepat, ada napas lambat. Ini berlaku untuk semua teknik pernapasan di seluruh dunia. You name it lah, namanya silakan sebut saja. Mau Anda sebut yang lokal-lokal, seperti merpati putih, bisa. Jadi tes napas cepat dan napas lambat. Mau lihat Qigong juga bisa, mau lihat pranayama dari India juga bisa, ya kan? Mau lihat yang modern-modern dari Barat juga bisa. Jadi semua sudut pandangnya bisa dilihat dari sisi napas cepat maupun napas lambat. Nah, sekarang untuk napas lambat, ini istilahnya adalah slow breathing. Lagi-lagi kita merujuk pada jurnalnya. Kenapa selalu pada jurnalnya? Karena olah napas itu dari dulunya bersifat supranatural, dari dulunya. Ya kan? Maka agar kita mengetahui apa dampaknya, agar kita mengetahui bagaimana plus minusnya, bagaimana kekurangan kelebihannya dan sebagainya, ya kita harus melihat dari penelitian orang-orang yang sudah melakukan pengujian dan pelaporan ritme napas atau teknik napas itu. Jadi kalau kita pengen tahu misalnya apa dampak dari napas hidung-hidung, ya kita harus merujuk pada jurnal dari mereka yang sudah melakukan pengamatan orang-orang yang melakukan napas hidung-hidung. Kalau kita pengen mengetahui apa dampak dari orang melakukan tarik napas perut maju, buang napas perut kempes. Tarik napas perut maju, buang napas perut kempes. Berarti kita harus merujuk pada jurnal-jurnal yang sudah melakukan penelitian dan pengukuran untuk melihat dampak dari orang-orang yang melakukan tarik napas diafragma seperti itu. Ya kan? Sama halnya ketika kita ingin melihat apa dampak dari orang-orang yang melakukan tarik napas, buang napas dengan cepat, atau tarik, buang dengan cepat. Maka kita harus mengambil pada jurnal atau merujuk pada jurnal-jurnal, melihat, mengamati, menganalisa jurnal-jurnal pada mereka yang sudah melakukan penelitian terhadap orang-orang yang melakukan berbagai macam teknik napas cepat itu. Demikian juga dengan napas lambat. Apa dampaknya ketika seseorang itu melambatkan napasnya di badan? Berarti kita harus melihat jurnal-jurnal atau rujukan pada mereka-mereka yang sudah melakukan penelitian terhadap orang-orang yang mau diukur, mau diuji coba untuk melakukan napas lambat dan dilihat berdasarkan sudut pandang sains. Berarti yang bersifat panca indera, gitu kan? Nah, jadi kan enak. Kenapa? Karena saking banyaknya teknik pernapasan seluruh dunia yang sebagian besarnya itu bisa masuk kriteria supernatural gitu kan, menjadi sangat random sekali. Maka kita harus melihat pada orang-orang yang pernah melakukan pengujian-pengujian itu supaya jelas. Ya, slow breathing atau napas lambat. Jadi masing-masing teknik pernapasan itu ada manfaatnya, ada plus minusnya, ada kurang lebihnya lah, kira-kira begitu. Ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Maka kita sebagai pengguna dari teknik pernapasan sebaiknya harus mengetahui, sebaiknya harus mengamati, juga ikut menganalisa untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Keputusan apa teknik napas yang paling baik untuk diri kita, yang paling aman untuk diri kita, yang paling memiliki resiko terkecil untuk diri kita ketika dipraktekkan. Tapi kan gini Mas, kalau saya lihat di semua tadi pernapasan itu kan ada potensial acute efeknya. Iya, napas cepat, napas lambat juga ada potensial acute efeknya. Tapi tentu saja kalau misalnya kita melihat hanya dari buruknya saja, ya teknik-teknik seperti itu nggak akan jadi takut untuk dipraktekkan. Ya kan? Maka akal kita berperan di situ. Secara rasional kita memilih dan memilah mana yang pertama, kalau bisa tidak ada resikonya. Tidak ada resiko sama sekali. Jadi aman 99,99%. Kalau bisa. Ya kan? Bagaimana kita tahunya? Ya harus merujuk pada penelitian-penelitian. Seperti itu.
Atau yang kedua, kalaupun kita tidak bisa mendapatkan yang 100% tidak ada side effect-nya, maka kita harus memilih yang resikonya paling kecil di badan kita. Kita harus memilih yang resikonya paling kecil. Kalau paling tidak, yang resikonya tidak memperburuk sakit yang sedang kita derita pada saat ini. Ya kan? Ya akal kita akan seperti itu cara berpikirnya. Sama kayak ketika dokter memutuskan untuk memberikan sebuah obat pada seorang pasien misalnya, maka tentu dokter ini nanti akan melihat obat yang paling manjur, yang paling manjur bagi pasien ini. Yang kedua, jika yang paling manjurnya itu tidak ada sama sekali atau tidak memungkinkan sama sekali untuk diberikan, maka akan dipilih yang resikonya paling kecil. Ya kan? Yang resikonya paling kecil. Pasti dipilih yang begitu. Kalau misalnya ini pun agak-agak sulit untuk dipilih, maka dipilih yang paling manjur, ya, yang paling bersesuaian dengan masalah kesehatannya. Walaupun ada potensial side effect-nya, potensial side effect ini akan ditutupi atau dikurangi dampaknya dengan obat lain. Ya kan? Ya walaupun akhirnya dia jadi minum dua, obat A untuk utamanya dan obat B sebagai obat yang digunakan untuk mengurangi dampak dari potensial efek akibat obat A itu. Ya, ini cara kita berpikir logis. Olah napas juga begitu. Makanya sejak dulu selalu ingatkan, nggak bisa sebuah teknik pernapasan itu akan sama untuk semua. Atau satu teknik pernapasan itu akan menjadi manfaat untuk segalanya, untuk semua penyakit. Nggak bisa, karena setiap teknik pernapasan atau intervensi apapun, pasti ada lebih dan kurangnya. Pasti ada side effect-nya. Side effect ini dari mulai yang biasa-biasa saja, sampai yang paling berat. Nah, seperti itu. Contoh ya, contoh. Orang-orang yang melakukan hiperventilasi terus-terusan banyak sampai 200 kali atau 300 kali atau 1000 kali atau 2000 kali. Yang kalau dalam teknik modern disebut sebagai holotropic breathing atau growth breathing framework atau growth breathwork namanya. Ya ini melakukan tarik buang sampai ratusan atau ribuan kali, ya kan? Ya itu pasti akan ada manfaat juga sekaligus side effect. Dan nggak mungkin nggak ada side effect-nya sama sekali, pasti ada. Walaupun kelihatannya cuma gitu aja. Kok bisa ada side effect-nya? Ketika seseorang itu tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang dengan sangat cepat, maka akan terjadi pengurasan CO2. Ya kan, CO2 dikuras. Ketika CO2 dikuras, maka secara alamiah oksigen akan tinggi pada darah, tapi tidak dilepas pada jaringan. Dampaknya adalah jaringan menjadi kekurangan oksigen atau mengalami intermittent hipoksia. Ketika jaringan tidak mengalami pasokan oksigen secara cukup atau intermittent hipoksia yang terjadi dalam waktu singkat, is okay. Itu seperti halnya orang berenang, gitu kan, orang olahraga. Tapi kalau terjadinya terus-menerus dan durasi panjang, misalnya Anda melakukan hiperventilasi atau tarik buang selama 2000 kali, sebanyak 2000 kali, itu mungkin bisa melakukan selama 1 sampai 3 jam. Ya kan, jadi bayangkan tarik buang, tarik buang, tarik buang, tarik buang 1 sampai 3 jam. Maka akan terjadi kondisi kekurangan oksigen pada jaringan. Kalau pada otak kurang oksigen, ya dia bisa berhalusinasi, ya kan? Kalau pada telinga kurang oksigen, dia bisa tinnitus. Makanya disebutkan di dalam potensial side effect-nya itu akan terjadi dizziness, lightness, numbing, kemudian ada tinnitus, kemudian ada perubahan mood, ada visual disorder, dan sebagainya, macam-macam. Itu kondisi-kondisi akut yang muncul akibat dari oksigennya masih ada di hemoglobin, tapi belum dilepas ke jaringan. Bahwa iya SpO2 itu 100%, 99%, tetapi SpO2 ini belum dilepas ke jaringan. Padahal jaringan itu sedang mengalami intermittent hipoksia atau kekurangan oksigen saat melakukan tarik buang ini. Tapi karena kita nggak ngerti, dipaksain terus aja. Akhirnya otaknya kurang oksigen, akan masuk pada kondisi sindrom uh, kronik hiperventilasi. Dan itu bisa terjadi blocking pada pembuluh darah. Bisa stroke. Yang bisa stroke. Nah ini nggak main-main, memang seperti itu apa namanya efeknya kalau dilakukan secara berlebihan, ya kan? Nah, maka dari itu hati-hati. Ya, balik kepada napas-napas atau slow breathing. Kita lihat definisinya. Berdasarkan laju pernapasan, itu mulai dari 4 sampai 10 napas per menit. Mulai dari 4 sampai 10 napas per menit. Jadi kita bisa masuk pada dari mulai 0,07 Hz sampai 0,16 Hz ini menurut Zuman. Teknisnya bisa menggunakan dua lubang hidung maksudnya. Bisa dengan satu lubang hidung atau bisa dengan gantian. Ya teknik-teknik pranayama seperti misalnya Chandra Nadi Sodana sama Surya Nadi Sodana itu melakukan disebut sebagai alternate nostril breathing.
Tarik napasnya dari hidung kiri, buang napasnya hidung kanan. Atau kebalikannya, tarik napasnya hidung kanan, buang napasnya hidung kiri. Jadi berganti ya. Karena mereka punya keyakinan secara tradisionalnya. Jadi sekali lagi ini bicara secara tradisionalnya. Bahwa Tuhan menciptakan menciptakan lubang hidung dua itu, yang satu berhubungan dengan surya atau matahari. Berarti bersifat panas. Atau dalam bahasa Cinanya bersifat yang. Yang satunya berhubungan dengan bumi, dengan bulan atau chandra. Maka disebutnya Surya Nadi Sodana dengan Chandra Nadi Sodana, matahari dan bulan. Kalau bulan berarti sifatnya dingin, maka merujuk pada kesamaan ilustrasinya seperti yin-nya kalau dalam Cina-nya. Jadi mereka pakai ilustrasi seperti itu. Tapi sains kan nggak butuh ilustrasi-ilustrasi macam begitu. Sains butuhnya adalah ada pengaruhnya nggak pada badan. Kalau iya ada, maka pengaruhnya apa? Apakah pengaruhnya itu akut atau kronis? Apakah ada side effect-nya pada tubuh manusia ketika dipraktekkan dengan napas secara bergantian hidung kiri dan hidung kanan? Apakah pengaruhnya akut atau kronis? Itu kan diteliti oleh sains. Dia nggak peduli itu disebut sebagai matahari kan napas matahari itu yang menghasilkan yang atau panas atau aktif atau dinamis atau menghasilkan dingin, yin seperti bulan atau apa namanya secara parasimpatik katakanlah begitu. Mereka nggak peduli. Yang penting ini dampaknya apa? Efeknya betul nggak? Mengubah apa dan apa, metabolisme apa yang berperan dalam teknik napas yang seperti ini dan seterusnya. Sehingga kita bisa menghilangkan aspek-aspek esoterisnya, ya kan? Jadi ketika kita mempraktekkan misalnya tarik napas dari hidung kiri, buang napas dari hidung kanan itu kan ada landasan ilmiah dan jurnalnya bahwa teknik napas seperti itu dapat mengubah ini dan itu. Jelas ya? Abdominal berarti ini teknik-teknik napas yang apakah menggunakan diafragma atau tidak. Kalau diafragma itu ada dua jenis. Itu ada yang tarik napas perut maju, buang napas perut kempes. Ada yang tarik napas perut kempes, buang napas perut maju. Nah, jadi jangan salah nih. Selama kan kita tahunya tarik napas perut maju, buang napas perut kempes. Betul nggak? Ya kan rata-rata seperti itu. Yang nggak salah juga, itu hanya salah satu dari teknik diafragma saja. Ada teknik diafragma yang kedua, ini kebalikannya, itu tarik napas perut kempes, buang napas perut maju. Apa manfaatnya dan mempengaruhi apa? Nanti dibahas di camp. Nah, nanti di camp kita praktekkan tuh. Efeknya seperti apa di badan. Nanti kita ukur. Tapi ini hanya penjelasan umum saja bahwa untuk yang berhubungan dengan abdominal atau diafragma, ada yang tarik napas perut maju, buang napas perut kempes, dan ada yang tarik napas perut kempes, buang napas perut maju. Manfaatnya berbeda. Ada yang forceful dan slow. Forceful itu artinya tarik napas dan buang napas itu bertenaga. Saya sebutnya biasanya dengan istilah keras bertenaga. Nah, force, keras bertenaga. Jadi tarik napas itu keras. Tariknya dari hidung keras, kencang bertenaga. Buang napasnya dari mulut atau dari hidung juga keras, kencang bertenaga. Gampangnya bunyi lah. Jadi ada teknik napas yang kalau tarik napas dia bunyi, ada teknik napas yang kalau buang napas dia bunyi keras. Tapi juga ada teknik napas yang kalau dia tarik napas dia tidak bunyi sama sekali, slow aja lembut. Dan ada yang ketika dia buang napas juga slow aja lembut. Nah, ini perbedaan apa, manfaatnya apa, nanti kita bahas di camp. Ini aja pengetahuan dasarnya dulu. Kemudian ada lagi teknik napas yang ada suaranya. Nah, vocalize itu chanting itu berarti ada vokalnya. Seperti misalnya saat buang napas bunyinya gitu kan. Ada saat buang napas yang bunyinya oh, ada buang napas yang bunyinya ada yang digabung antara konsonan sama vokal. Saat buang napas bunyinya om. Ada saat buang napas bunyinya ha, pakai ha gitu. Ha. Ada yang buang napas bunyinya i. Bahkan ada buang napas yang bunyinya desis ces seperti itu. Ces kayak ban kempes, ces atau kayak suara ular tuh, ces seperti itu. Itu masing-masing tuh ada penelitiannya. Itu disebut dengan vocalize atau cantik. Ya kan? Jadi kalau kita tahunya tarik nafas buang nafas begini itu aja, ternyata kategorinya banyak sekali. Ya kan? Melihat dari sisi lubang hidung saja, ada yang tarik buangnya menggunakan dua lubang hidung bersamaan, ada yang tarik buangnya hanya menggunakan satu lubang hidung saja, ya kan? Ada yang tarik buangnya secara bergantian, salah satu lubang hidung ditutup. Itu berarti sudah tiga jenis nih. Ya kan, sudah tiga jenis. Ini belum variasinya. Paling nggak ada, ya kalau melihat permutasi kombinasi, tiga kali dua kali satu, berarti ada enam jenis lah paling nggak. Paling nggak ada enam jenis. Iya. Nah, sekarang belum lagi kalau kita bicara abdominal, ada dua pendekatan, ya kan? Ada pendekatan yang tarik napas perut maju, buang napas perut kempes, ada yang tarik napas perut kempes, buang napas perut maju. Nah, loh, apalagi itu? Berarti sudah ada 6 tambah 2 paling tidak ada 8 jenis. Bagaimana kita melakukan dengan teknik yang berbeda, ya kan?
Nah, ada lagi yang melakukan secara forceful dan ada yang melakukan secara lembut. Wah, berarti tambah lagi dua kategori itu. Ada lagi yang ketika melakukan saat buang napas nggak ada bunyi apa-apa, nggak ada bersuara apapun, nggak ada bervokal apapun atau nggak ada berkonsonan apapun. Tapi ada yang ketika kita melakukan teknik napas menggunakan konsonan atau vokal. Ah, seperti itu. Dan ketika kita bicara vokal berarti ada A, I, U, E, O. Paling nggak ada 5. Kalau kita bicara konsonan, berarti ada banyak. Ada konsonan yang huruf M, gitu kan, seperti humming. Ada konsonan huruf S, ces, seperti itu juga ada. Ada konsonan-konsonan lain. Ada gabungan antara vokal dengan konsonan, seperti O dengan M. Om, seperti A, U, M, AUM. Ada macam-macam itu ada penelitiannya. Jadi kalau melihat dari sini saja, kalau breathing itu udah banyak. Ya kan? Nah, makanya itulah kenapa kalau kita mengerti dan memahami ini, nanti insya Allah di camp ini kita akan praktekkan dan kita akan uji bersama, lalu praktekkan bersama. Itu kita jadi ngerti kapan harus menerapkan untuk situasi dan kondisi apa. Makanya sering saya bilang berkali-kali tidak bisa hantam kromo. Hantam kromo tuh satu teknik napas untuk segala penyakit. Nggak bisa. Oh, ini penjabaran dari teknik slow breathing-nya aja banyak. Kalau kita ngelihat dari nostril, abdominal, forefoot, sama vocalization itu lebih dari 15. Ya kan, lebih dari 15 macam. Itu kita belum bicara pengaturan detiknya. Kita belum bicara teknik-tekniknya, belum. Kita baru bicara kategori gimana udara itu keluar masuk diatur. Ada yang tidak melibatkan otot, ada yang melibatkan lubang hidung, ada yang melibatkan kekuatan atau power, ada yang melibatkan narasi, gitu kan? Nah itu, jadi udah lebih banyak sekali kategorinya. Tapi paling enggak, kalau kita memahami ini bahwa olah napas pun memiliki berbagai jenis kategori, kita harapannya ya, harapan saya, kita bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Jadi istilahnya sikonnya apa dulu. Kalau sikonnya seperti ini, maka gunakan yang ini atau gunakan gabungan ini dan itu. Kalau sikonnya begini, gunakan yang itu atau gunakan gabungan ini dan itu. Oh, ini kondisi-kondisi ini harus dipahami. Maka sering saya berkali-kali olah napas itu perlu belajar untuk memahami. Nggak cuma belajar mengikuti atau melaksanakan. Oh, pada akhirnya dipraktekkan, iya betul, pada akhirnya dia harus dipraktekkan tekniknya. Tapi dalam mempraktekannya harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan pengetahuan. Kenapa? Khawatirnya tadi ada side effect-nya, ya kan? Sama kayak obat lah, juga sama kayak suplemen kan begitu. Suplemen kan bisa kita minum kapan aja, tapi tetap ada side effect. Contoh ya, misalnya seseorang konsumsi vitamin K2, misalnya begitu, ya kan? Bagi orang normal, no problem dong. Vitamin K2 baik, yes, sudah sepakat baik. Tapi kalau pada orang yang sedang konsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin atau kapridogel gitu, ya itu tidak boleh. Dia harus konsultasi ke dokternya dulu, dok, bolehkah saya konsumsi K2? Iya kan? Jadi bukan K2-nya itu buruk, secara alamiah, secara fungsional kita sepakat, fungsi K2 itu baik. Tapi lihat situasi dan kondisinya dulu. Ketika K2 itu dipraktekkan atau dikonsumsi bagi mereka yang sedang minum obat pengecer darah, darahnya bisa terlalu encer, malah bahaya, ya kan? Maka dia harus tanya sama dokter itu, boleh enggak K2 ini saya konsumsi berbarengan dengan obat pengencer darah? Kalau dokter bilang jangan, enggak boleh ya, nggak usah konsumsi. Mau gimana lagi? Tapi kan ini K2 katanya untuk mengurangi deposit kalsium. Ya, ya silakan you pilih aja resikonya. Apakah pengen resikonya darahnya terlalu encer gitu kan? Atau kalau memang tetap ngotot minum K2, ya dokternya akan mengurangi dosis. Kenapa? Karena salah satu efek dari K2 itu adalah melakukan pengenceran darah. Dokter akan mengurangi dosis dari obat pengencer darahnya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ya itu keputusan dari dokter. Tapi yang jelas K2-nya itu netral. Dia syarat dan ketentuan berlaku ketika dikonsumsi. Jadi nggak lantas kita dengar K2 itu bagus, mengurangi deposit kalsium, harus minum bareng dengan D3. Ya, ya lihat dulu badannya sedang dalam mengkonsumsi obat pengencer darah atau tidak. Nah itu, ini juga sama. Teknik slow breathing jenisnya macam-macam. Pahami, mengerti maksudnya, fungsinya, penerapannya, maka olah napas menjadi obat yang luar biasa kategori. Seakan-akan, kalau ilustrasi saya, seakan-akan kita punya semacam kotak P3K di rumah, ya kan? Di dalam kotak P3K ini ada kotak-kotak kecil. Kotak kecil itu ada isinya teknik napas yang menggunakan dua lubang hidung. Ada kotak kecil lagi, teknik napas yang menggunakan satu lubang hidung. Ada kotak kecil lagi, teknik napas yang menggunakan gantian antara satu lubang hidung dan lubang hidung lain. Kalau ada kotak
kecil lagi dalam P3K yang isinya teknik napas yang tarik napas perut maju, buang napas perut kempes. Ada kotak obat lain kecil lagi di dalamnya yang isinya tarik napas perut kempes, buang napas perut maju. Ada kotak lagi di dalam kotak P3K itu yang isinya tarik napasnya dengan cepat, dengan bertenaga, dengan keras bertenaga. Tapi ada kotak obat lagi kecil yang isinya adalah tarik napas slow, tidak pakai tenaga. Ada yang pakai ini gitu. Ya, yang mana yang paling baik? Ya tergantung. Kalau Bapak Ibu di rumah memiliki kotak P3K, mungkin isinya ada Panadol, mungkin isinya ada Paramex, mungkin isinya ada Entrostop, mungkin isinya ada minyak kayu putih, mungkin isinya ada betadine. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mana yang paling baik? Sebutlah contohnya 5 tadi ya. Ada betadine, ada Panadol, ada Entrostop, ada vitamin B12, kemudian ada vitamin C. Misalnya ya, katakanlah isi dari kotak P3K itu 5 itu. Nah pertanyaannya, dari 5 itu yang mana yang paling baik? Yang mana yang akan diambil? Kan nggak bisa kita sama rasakan, betul nggak? Nggak bisa kita sama ratakan bahwa semua yang ada dalam kotak obat itu harus diambil semua. Kan nggak bisa. Kasusnya apa dulu? Ya kan kalau misalnya kasusnya adalah ada anggota keluarga yang sedang diare, maka buka kotak obatnya, ambil kotak yang di dalamnya berisi entrostop. Kenapa? Karena itu yang paling cocok untuk kasus diare. Jangan entrostop dikasihnya Panadol, ya kan? Juga kebalikannya, jika ada anggota keluarga yang sedang sakit kepala, apa yang dilakukan? Buka kotak obatnya, lihat kotak kecil yang isinya Panadol atau isinya Paramex. Kan itu yang paling cocok untuk orang sakit kepala. Jangan orang sakit kepala dikasihnya entrostop, ya kan? Sama juga ada orang gigit serangga. Nah, buka kotak obatnya, ambil kotak kecil yang isinya minyak kayu putih, caplang misalnya, ambil gosok-gosok. Nggak bisa orang digigit serangga atau gigit nyamuk kemudian kita kasih entrostop atau panadol. Kan nggak nyambung. Padahal itu punya manfaatnya, tetapi manfaatnya berbeda-beda spesifik berdasarkan kasus per kasus. Maka kita menjadi tenang ketika kita punya sebuah kotak obat yang berisi cukup lengkap item di dalamnya. Dan yang paling utama, kita mengerti fungsi dari masing-masing item itu. Benar nggak? Bapak Ibu punya kotak obat di rumah, misalnya saya sebut saja ya. Misalnya isinya adalah azitromisin. Isinya adalah warfarin. Misalnya begitu, ini contoh saja, ilustrasi saja. Kemudian isinya adalah eritropoietin, misalnya begitu. Kemudian isinya adalah ektorikoxib. Kemudian isinya adalah polinsomyerut. Kemudian isinya adalah apalah, katakanlah seperti itu. Nama-nama yang asing buat kita semua kan. Nah sekarang begitu kita buka kotak obat, terus kita ngelihat, apa ini? Polinsomyerut, buat apa nih? Etorikoxib, ini buat apa nih? Kita nggak ngerti. Karena nggak ngerti, di otaknya mikirnya praktis begini. Ya udahlah, pokoknya asal ada di dalam kotak obat, makan aja. Pokoknya apa yang ada dalam kotak obat, udah minum aja. Kenapa? Pasti dia punya manfaat. Tapi kalau yang diminumnya adalah obat wasir, misalnya begitu kan, ya, sedangkan dia lagi nggak wasir, ya repot juga. Nggak semua yang berasal dari kotak obat itu kemudian mempunyai manfaat yang sama, ya kan? Maka yang paling buat kita tenang adalah kita tahu bahwa di rumah kita ada kotak P3K, kita tahu isinya lengkap, dan kita ngerti masing-masing dari obat itu atau isi dari kotak obat itu apa saja sesuai dengan fungsinya, dosisnya, batasan-batasannya. Gitu. Ini yang membuat akhirnya seorang menjadi tenang ketika melihat sebuah kotak obat. Teknik pernapasan juga begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi teknik pernapasan dengan berbagai macam kategorinya, ibaratkan saja sebagai kotak obat. Yang di dalamnya ada kotak-kotak kecil yang berisi berbagai macam jenis kategori teknik, gitu kan? Iya. Nah, apa yang membuat kita tenang ketika kita mengetahui berbagai macam teknik pernapasan ini? Ya karena kita mengerti fungsi-fungsinya. Kita mengerti cara menggunakannya, kita mengerti batasan-batasannya, ya kan? Kita mengerti pemahaman dari masing-masing dari obat-obat itu. Nah, ini dasarnya juga sama. Oh ini jadi ribet mas, jadi ribet banget nih mas Gunggung. Wah nggak kayak Pak Jarod lah latihan. Wah itu aja, pokoknya latihan pagi Wim Hof, pokoknya latihan pagi lagi Wim Hof lagi MBS lagi MBCT lagi. Ya nggak apa-apa juga. Iya, jadi ya silakan aja. Maka terus saya bilang, kalau saya kan memang memberitahu secara lebih luas, ya kan? Dengan ilustrasi-ilustrasi logika kotak obat tadi. Kalau Bapak ini cocoknya dengan yang gampang-gampang aja, ya dapat silakan aja. Tinggal dilihat aja. Kalau itu punya dampak baik, manfaat baik, ya monggo silakan. Kalau enggak, ya berarti harus harus berpikir ulang. Jadi kalimatnya jadi benar. Oh iya, jangan-jangan selama ini saya cuma sekedar
merasa saya tahu punya kotak obat yang namanya kotak pernapasan, kotak lingkup pernapasan di rumah. Di dalamnya padahal kata Mas Gunggung ada banyak, ya, napas cepat aja namanya bisa ada 10, bisa ada 20 macam dari napas cepat. Anggaplah itu 20 jenis obat yang berbeda, katakanlah begitu kan. Tapi saya nggak mau tahu. Saya cuma tahunya pokoknya segala yang berasal dari kotak obat itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi saya. Nah, nggak boleh begitu Bapak Ibu sekalian. Harus belajar ilmunya. Nah, di situ kita jadi ngerti baik buruknya dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi baru teknisnya. Sekarang kita belum bicara rate dan depth-nya. Rate itu berarti laju pernapasannya. Ya kan, berarti kita bicara ritme-ritmenya. Depth itu tingkat kedalamannya. Jadi bernapas dengan santai, dengan forceful. Depth itu berhubung dengan forceful. Itu berbeda dampaknya. Jadi kalau kita tarik napas katakanlah 5 detik dengan santai, tipis-tipis, halus, dengan kita tarik napas dengan force, sangat dalam sekali bertenaga, begitu kan sampai dalam sekali bertenaga. Nggak sama itu dampaknya tuh. Nggak sama. Ya kan? Ya kalau yang makin depth itu ya makin bikin pusing, efeknya bisa lebih besar begitu. Nah, maka di sini pentingnya kita memahami apa bedanya antara rate dengan depth ritme-ritme napas itu di setiap teknik napas dan tingkat kedalaman atau forcefulnya. Kapan kita melakukan force, kapan kita melakukan slow. Seperti itu. Yang mudah-mudahan dalam tinggi hari camp ini kita akan bahas lebih detail ya. Jadi saya sarankan kalau ada rezeki, udah ikut aja, ayo penuh itu. Inasi. Fullkan misalnya sampai 50 orang ya. Misalnya begitu. Ini seru banget lah pokoknya. Oke lanjut ya. Nah ini manfaat-manfaatnya. Ini salah satu contohnya adalah slow respiration 6 breath per menit. Nah, ini dapat mengurangi efek dari hiperkapnia dan hipoksia. Jadi ketika ada orang-orang yang misalnya mengalami sesak napas atau tiba-tiba dadanya merasa kok kayak tertindih batu nih, kok rasanya kok napasnya nggak enak nih. Lakukan 6 breath per menit. Contoh 6 breath per menit itu adalah ritme 55, itu cara paling gampangnya. Karena 6 breath per menit itu bisa terjemahkan dalam teori napas ritme ini bisa pakai 55, bisa pakai 46, bisa pakai 37, bisa pakai 28 atau 82 atau 64, pokoknya semua yang total cycle time itu adalah 10 detik. Jadi 10 detik itu kan bisa dicapai dengan 55, bisa dicapai dengan 46, bisa dicapai dengan 37, bisa dicapai dengan 28, bisa dicapai dengan 19. Juga bisa dicapai dengan 64, bisa dicapai dengan 73, bisa dicapai dengan 82, bisa dicapai dengan 91. Ya kan jenisnya macam-macam. Ya intinya kalau kita lakukan dengan 6 menit per menit, maka akan terjadi pengurangan respon dari hipoksia dibandingkan dengan orang yang bernapas normal. Apalagi mengurangi dead space. Apa itu dead space? Dead space itu adalah udara yang tidak berperan dalam dalam proses pertukaran gas. Jadi saya ulangi, dead space itu adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Seseorang ketika bernapas normal, ada sesuatu yang dalam ilmu spirometri disebut sebagai tidal volume, yakni 500 ml. Disepakati di seluruh dunia, rata-rata orang bernapas itu tidal volumenya 500 ml. Nah, 500 ml itu berbicara secara umum, biar gampang memahami. Padahal di dalam 500 ml itu ada udara yang dipertukarkan dan ada udara yang nyangkut. Nah, dead space itu adalah udara yang gampangnya nyangkut. Jadi ada dead space anatomi, ada dead space fisiologi. Udara yang nyangkut itu rata-rata sekitar 100 sampai 150 ml. Jadi sesungguhnya dari tidal volume atau udara yang kita hirup secara santai dan rileks yang besarannya 500 ml, itu 150 ml-nya adalah dead space. Jadi udara yang kita hirup itu sesungguhnya ya paling cuma 350 sampai 400 ml saja. Nah itu. Nah, dead space ini dia meningkat ketika seseorang itu memiliki resiko. Misalnya dia perokok. Mereka yang merokok itu dead space-nya naik. Itu. Dan apalagi orang-orang yang ada pada resiko hidupnya dekat dengan asap-asapan. Misalnya dia, katakanlah dia bekerja di kafe yang ruangannya smoking. Atau dia bekerja di pabrik yang berasap. Atau dia bekerja banyak bekerja di jalanan dia tidak mau pakai masker. Nah, itu maka resiko dead space-nya akan naik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu tuh berada pada lingkungan atau environment yang banyak asapnya, termasuk pada lingkungan perokok pasif, ya hati-hati. Jadi kalau di rumah nih suaminya atau istrinya atau anaknya merokok, suruh keluar aja. Kenapa? Yuk merokok aja di halaman yang jauh-jauh sana. Jangan racuni orang-orang yang lain itu dengan rokok pasifnya itu. Kenapa? Karena meningkatkan dead space, apalagi dekat bayi. Janganlah.
Juga mereka yang sering hidup di jalanan, yang suka naik motor jauh-jauh, berangkat naik motor 1 jam 2 jam gitu kan, pakailah masker. Jangan sampai terhirup asap kendaraan bermotor. Atau orang-orang kerja di pabrik, pakailah masker. Atau orang-orang yang terpaksa hidup di kafe, jadi kasir, jadi pelayan, tapi kafenya itu nggak pakai AC misalnya begitu. Dan banyak orang rokok kumpul di situ, maka pakailah masker. Seperti itu. Jadi ini resiko pada mereka yang terkena paparan asap. Kemudian dead space apalagi yang meningkat pada resiko apa? Itu mereka pada yang sakit paru-paru. Sakit paru-paru itu apa contohnya? Ya TBC, termasuk influenza, termasuk ISPA, termasuk apa namanya emfisema, kemudian termasuk COVID, termasuk batuk, termasuk kanker paru-paru, efusi pleura ada cairan baru dan sebagainya. Pokoknya masalah paru-paru aja. Semua masalah paru-paru itu akan menaikkan dead space-nya. Efek dari kenaikan dead space apa? Misalnya, tadi kan normal orang bernapas itu kan 500 ml, ya kan? Dari 500 ml itu, dead space-nya itu 100 sampai 150 ml. Bagi mereka yang beresiko, dead space-nya bisa meningkat 2 kali lipat. Bayangkan, dari 500 ml, kalau dead space-nya itu sekitar 300 sampai 400 ml, maka sesungguhnya udara yang Anda tukarkan di paru-paru, udara yang berperan dalam proses pertukaran gas itu cuma 100 sampai 150. Jadi sekali lagi dead space itu meningkat seiring dengan orang itu tinggal beresiko pada tempat-tempat yang penuh dengan asap, baik aktif maupun pasif, kemudian perokok, kemudian orang-orang yang beresiko di jalanan, juga orang-orang yang berisiko punya penyakit paru-paru. Itu dead space-nya akan meningkat. Maka dari itu orang sakit paru-paru napasnya sesak, gitu kan? Napasnya merasa nggak enak, nggak nyaman. Kenapa? Ya karena memang dead space-nya tinggi. Seperti itu. Ketika dead space-nya tinggi sudah pasti SpO2-nya jadi rendah. Nah, bernapas lambat dengan ritme 55 itu mengurangi dead space. Nah, itulah ritme 55 itu bagian yang tak terpisahkan dari semua rangkaian teknik napas di UMG. Jadi UMG itu selalu teknik penapasannya itu ada ritme 55-nya. Kenapa? Karena mengurangi dead space Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu juga harus praktekkan itu. Apalagi, nah ini melakukan sinkronisasi antara detak jantung ya, dengan tekanan darah. Ritme 55 tuh, canggih kan? Iya. Nah, kemudian ada juga untuk meningkatkan venous return. Jadi apa namanya memperkuat uh, aliran darah dari vena ke paru-paru ke jantung. Jadi ini biasanya untuk orang-orang yang diastoliknya rendah. Makanya ritme 55 itu penting banget dipraktekkan untuk mereka yang diastoliknya rendah. Hipertensi itu kan ada sistolik dan diastolik. Gampangnya ada atas bawah. Gitu ya. Sistolik itu di atas, diastolik di bawah. Kalau diastoliknya di bawah, yang diastoliknya di bawah itu kemudian dia ada masalah, ya beratnya cuma 55. Ya tapi paling nggak jangan lakukan 5 menit, lakukannya 30 menit sehari atau 1 jam sehari gitu kan. Itu biasanya akan mengkoreksi dengan signifikan skor dari diastoliknya. Nah ini phenaritum ya. Improve blood oxidation atau meningkatkan oksigenasi. Jadi ketika kita tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, maka oksigenasi di badan kita ini akan meningkat dengan signifikan. Ini meningkatkan apa namanya fluktuasi pada tekanan darah dan detak jantung. Jadi ini gampangnya melakukan sinkronisasi lah. Jadi ritme 55 itu mempermudah untuk melakukan sinkronisasi antara detak jantung dengan jantung kita sendiri. Tuh, sinkronisasinya terjadi lagi. Sinkronisasinya terjadi lagi. Jadi memang luar biasa. Nah, jadi banyak lah intinya. Nah, maka dari itu teknik napas 55 ini menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dikuasai Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya lagi nggak peduli dengan berbagai macam teknik napas lain atau ragu-ragu dengan berbagai macam teknik napas lain yang mungkin berhubungan dengan supranatural, mungkin berhubungan dengan aspek-aspek esoteris gitu kan, maka 55 aja praktekannya. Sehari sejam, sehari sejam, sehari sejam, sempat-sempatkan aja. Silakan apakah sejam itu mau dilakukan secara langsung atau dicicil. Misalnya setengah jam pagi, setengah jam malam. Itu nggak apa-apa boleh. Lebih dari itu juga boleh. Ya, ritme 55. Nah, apa yang terjadi ketika seorang itu melakukan ritme 55? Ya, tentu orang akan bilang, Mas, apakah saya kenapa selambat cuma 55? Ini salah satunya saja. Ya kan salah satunya. Yang paling gampang, yang aspek praktikal. Jadi kalau dalam bahasa OMG itu istilahnya napas amal. Apa itu napas amal? Ya napas yang ya udah kasih-kasihkan aja ke orang gitu.
Kasihkan aja ke orang yang dampaknya itu paling kecil, paling sedikit, yang manfaatnya paling gampang, yang tidak pakai unsur-unsur apapun. Praktekkan saja tarik 5 buang 5, tarik 5 buang 5. Maka orang itu dapat manfaat. Manfaatnya apa aja? Ketika dia melakukan ritme 5-5, kita lihat gelombang otaknya bergeser dari beta ke alfa. Gelombang otak beta itu berarti gelombang otak orang yang sedang aktif, atau gelombang otak yang bisa saja dia stres, overthinking, dan sebagainya. Ketika dia ritme 5-5, gelombang otaknya berhasil diturunkan dari beta ke alfa. Maka yang tercipta adalah kondisi relaksasi. Maka orang-orang yang stresnya tinggi, punya masalah mental health, saran saya, praktekkan ritme 5-5. Ya, mental health ini nggak melulu sama orang-orang yang punya masalah kejiwaan. Orang sakit berat juga punya masalah kejiwaan secara mental. Dia takut, cemas, khawatir, ada penyakitnya gitu kan. Kok penyakitnya nggak sembuh sembuh, kok nggak membaik-membaik. Maka pada titik itu, yang praktekkan saja ritme 5-5. Supaya apa? Supaya gelombang otaknya dipaksa turun dari gelombang otak yang selalu berhubungan dengan kesibukan menjadi gelombang otak yang selalu berhubungan dengan relaksasi. Ketika gelombang otaknya relaksasi, yang terjadi adalah sinkronisasi atau koherensi. Koherensi antara bagian-bagian otak. Kita tahu bahwa otak kita itu ada pembagian-pembagiannya. Ada otak bagian depan atau prefrontal cortex, ada otak bagian belakang atau visual cortex, ada otak bagian kan, ada otak bagian kiri, ada otak bagian apa, ada otak bagian tengah, dan seterusnya. Nah, ketika seorang itu sering berada pada gelombang alfa, maka seluruh area otaknya itu sambung menyambung. Dan ini akan jadi sangat efisien dan luar biasa. Maka orang itu tingkat kecerdasannya meningkat, ketenangan juga meningkat. Meningkat itu tidak cuma di salah satu aspek, tapi di keseluruhan aspeknya. Seperti itu. Apalagi kita lihat meta-analisis studi terhadap kecemasan. Jadi orang-orang yang sering melakukan ritme 5-5, di mana ritme napas, yang kita sebutkan napas lambat lah ya, orang-orang sering melakukan napas lambat. Di mana napas lambat itu berhasil untuk mengkondisikan otaknya terhadap gelombang alfa, maka tingkat kecemasannya menjadi sangat rendah dibandingkan mereka-mereka yang tidak melakukan. Maka jangan ragu-ragu melakukan ritme 5-5 Bapak Ibu sekalian. Ya tentu kalau di MG itu, napas selamat itu startnya dari 3,25 ke atas. Jadi ada 44, ada 55, 66, 77, 88, 99, 10, 10, dan seterusnya sampai 30, 30. Itu kalau pakai rasio 1:1. Kalau pakai rasio 1:2, itu ada 12, ada 24, ada 36, ada 48, ada 510, ada 612, ada 714, ada 816, dan seterusnya sampai 1020. Itu kalau pakai rasio 1:2. Iya. Belum kalau kita pakai rasio 2:1. Ada 21, ada 42, ada 63, ada 84, ada 10:5, ada 16, ada 12:6, ada 14:7, ada 16:8, dan seterusnya sampai 20:10. Nah, jadi masing-masing itu memiliki kriteria masing-masing manfaat. Kita di sini bicara yang paling gampang dulu, yakni ritme 5-5. Nanti dari ritme yang khusus dan spesifik dan spesial, yang ketika dipraktekkan akan menyebabkan terjadinya lonjakan dan kenaikan arus listrik di badan kita secara besar-besaran. Yang nanti kita pelajari di camp saja, supaya bisa terukur seperti itu. Apalagi ketika seorang itu melakukan ritme 5-5 atau ritme lambat apa saja yang berhasil untuk mengkondisikan gelombang otaknya masuk pada alfa, maka terjadi penurunan kortisol atau stres hormon. Terjadi penurunan resistensi insulin. Maka dengan kata lain, memperbaiki diabetes. Maka orang-orang yang otaknya itu sering berada pada gelombang alfa atau otaknya itu yang sering berada pada kondisi relaksasi, dia akan melakukan perbaikan pada diabetes. Masih hubungannya situ. Kenapa bisa seperti itu sih, Mas? Setiap ketenangan itu akan mengurangi secara signifikan dampak dari proses metabolisme yang disebut dengan gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Jadi pembentukan glukosa tanpa asupan makanan. Jadi proses gluconeogenesis bisa memunculkan kenaikan glukosa lewat jalur-jalur hormonal. Salah satunya adalah kondisi stres. Maka dari itu kalau orang itu sering stres, maka gulanya bakal naik. Banyak kasus orang-orang CA yang sudah puasa, CA itu orang kanker ya, penderita kanker dia merasa sudah puasa, penderita kanker dia merasa tidak tidak makan karbo, penderita kanker yang dia sudah mencoba untuk minus-minus makanan, tapi kok gulanya tinggi terus mas, kok bisa gitu ya? Bisa Bapak Ibu, berarti ada kondisi kecemasan yang terjadi dalam dirinya setiap hari, setiap waktu. Karena setiap kecemasan yang timbul ini, kalau orang itu tidak berani mengakui, maka dia biasanya akan begini. Kalau kita tanya sama penderita kanker, Bapak Ibu kanker stadium 4 ya? Iya. Gimana rasanya?
Ya, begitulah Mas. Gitu. Gimana rasanya? Ya, gitulah. Ya kan dia jawabnya kan ya kayak gitu aja. Padahal dalam hatinya, aduh, saya itu sebenarnya takut Mas, saya itu sebenarnya cemas, khawatir. Nah, itu yang disebut sebagai kenaikan glukosa lewat jalur hormonal atau gluconeogenesis. Otomatis, biarpun dia puasa, biarpun dia nggak makan, setiap detiknya dia merasa takut cemas, maka pembentukan glukosanya terbentuk terus. Nah, ini memang benar seperti itu. Maka dari itu orang-orang yang sering latihan dari penelitian lambat, sehingga gelombang otaknya turun menjadi alfa, nanti kita buktikan di camp ya, pakai alat ukur gelombang otak, maka pada titik itu gula darahnya akan turun, karena insulinnya ikut terkoreksi, seperti itu. Kortisolnya turun, berarti stresnya turun. Kalau stresnya turun, gluconeogenesisnya turun. Kalau gluconeogenesis turun, tidak terjadi peningkatan glukosa. Itu dasarnya tuh. Maka semua dampak dari puasanya, mungkin pemilihan pola makan tertentunya, atau di hati-hati dalam makan akan berimbas pada manfaat positif. Tapi kalau enggak, ya nggak begitu berguna. Kenapa? Ya karena stresnya tinggi, ya kan? Apalagi menurunkan tekanan darah. Jadi mereka-mereka yang rajin latihan ritme napas lambat, yang terbukti berhasil untuk menurunkan gelombang otak dari beta menjadi alfa, terjadi penurunan tekanan darah. Terjadi efek perbaikan pada kekakuan pembuluh darah. Kan luar biasa. Ya sederhananya pembuluh darahnya melentur lah. Kalau pembuluh darahnya melentur, ya sudah pasti terjadi penurunan tekanan darah secara alamiah, ya kan? Bahkan ya kadang-kadang jauh lebih lebih powerful dibandingkan relaksasi otot, dibandingkan dengan kombinasi treatment. Misalnya Bapak Ibu melakukan relaksasi otot ditambah dengan stress management, dengan menenangkan, dengan menyebut narasi ya, kita bertuhan secara spiritual dan sebagainya gitulah kira-kira. Bahkan olah nafas bisa dipakai untuk lebih bagus dari itu gitu. Kenapa ya kadang-kadang orang yang bernarasi itu narasinya cuma gombal aja, cuma di mulut aja. Dia tidak betul-betul meyakini gitu. Tapi kalau nafas itu kan sudah langsung melakukan secara mekanik kan dalam durasi tertentu penurunan signifikan. Apalagi menurunkan risiko trauma, ya kan? Bahkan jauh lebih efektif dibandingkan mindfulness. Itu lewat pengkondisian gelombang otak yang masuk pada alfa. Maka kita juga begitu ada kelas khusus gelombang alfa. Iya. Jadi latihan di mana hacking cara cepat untuk menurunkan gelombang otak lewat jalur olah nafas maupun teknik lain. Nah, itu ada di kelas khusus gelombang alfa. Jadi kalau Bapak Ibu yang lagi menonton video saya ini, di YouTube saya ini belum pernah tahu kelas OMG, saran saya kontak Intan. Lalu ikutlah kelas khusus gelombang alfa. Karena ini penting banget, sangat penting banget. Apalagi ketika seorang itu berhasil melakukan napas lambat yang terbukti dapat menurunkan gelombang otak dari beta menjadi alfa, maka mengurangi resiko serangan jantung, stroke, dan kematian hingga hampir 50%. Luar biasa, kok bisa? Ya wajar aja serangan jantung terjadi, misalnya gitu kan. Karena kekakuan pada pembuluh jantung, blocking pada pembuluh jantung, gitu. Tapi ketika tadi kita perhatikan orang-orang yang sering tenang, otaknya alfa, berarti kan dia sering rileks, tenang, baik secara mentalitas maupun secara fisikalnya. Maka pembuluh darahnya melentur, gula darahnya turun. Maka resiko-resiko itu tentu sangat wajar sekali dapat mengurangi kejadian serangan jantung hingga stroke. Ya kan? Sangat wajar sekali. Karena gula darahnya turun, hormon stresnya turun, insulinnya terkoreksi membaik, kekakuan pembuluh darah pun terkoreksi. Ya mustahil terjadi stroke atau heart attack secara signifikan. Nggak mungkin. Kok orangnya tenang, otaknya tenang, tidak ada lonjakan listrik yang berlebih. Ya kan? Gula darahnya pun terkoreksi, tidak ada gula darah yang tersembunyi lewat jalur gluconeogenesis tadi. Dia nggak merasa takut, cuma khawatir. Hidupnya tenang terus setiap harinya. Walaupun mungkin dia punya penyakit, punya masalah kesehatan berat dan sebagainya. Ya kan? Jadi wajar saja dapat mengurangi tingkat kejadian serangan jantung, stroke, dan kematian. Dan ini penting juga, dapat mengurangi tingkat pendudukan ketika terpaksa harus menginap di kamar rumah sakit. Ya katakanlah yang mestinya 10 hari, jadi 3 hari aja udah pulang. Karena saya pernah ngalamin dulu, waktu saya kena DBD, saya dirawat di rumah sakit Prikasih. Itu mestinya, kata dokternya itu harus ya sekitar 7 harian lah. 3 harian, tapi saya cuma 3 hari udah balik. Kenapa? Saat saya lagi di rumah sakit, di kamar, saya latihan tiap hari. Sehari bisa 3-5 kali saya latihan. Kenapa? Ya karena saya nggak punya pilihan lain. Saya kan cuma bisa di kamar. Buang saya udah kencingnya berdarah, saya buang air kecil itu keluarnya bukan air seni, tapi darah betulan. Sampai saya harus pakai pampers, saya harus ditimbang. Jadi saya kalau buang air kecil itu harus di pampers. Supaya ditimbang. Nanti pampersnya itu yang basah karena air kencing itu saya berikan pada suster.
ganti pampers baru setiap kali kencing karena keluarnya darah merah, ditimbang. Ya, ya memang itu yang saya terjadi pada saat itu. Jadi saya cuma bisa dilakukan apa? Ya cuma bisa latihan, berbaring nih. Kemudian kalau nggak latihan nih, saya berbaring, kemudian lama katakanlah 1 jam, kemudian duduk, lalu bangun, langsung puyeng. Langsung dunia rasanya kayak menghitam, kuning, kayak mau pingsan. Jadi saya jalan tuh harus merangkak pegangan tembok. Iya, betulan itu. Saya alami begitu. Ya maka dari itu pada saat itu olah nafas itu buat saya pribadi betul-betul sangat menjadi ya solusi ketika saya lagi nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Ya kan? Ya saya ditengok lah sama teman-teman, sama angkatan laut saya ditengok, bahkan Pak Laksamana juga datang nengok. Ya tapi seberapa lama sih orang nengok? Ya kan? Orang nengok paling lama-lama ya setengah jam, sejam, paling lama 2 jam. Kan nggak mungkin orang nengok 24 jam. Saya itu kan saya sendirian lagi. Ketika saya sendirian kemudian berbaring, maka muncullah semua lintasan-lintasan pikiran, takut, cemas, khawatir, rasanya mau mati, ingat ini itu, apalagi masih ada tunggakan, masih ada utang nih, gimana nih? Wah, gitu. Wes muncul macam-macam lah pada saat itu. Makanya bisa lakukan pada saat itu Pak, ya olah napas. Apa yang harus saya lakukan? Tenangkan dulu gelombang otak saya dari semua lintasan pikiran yang nggak beres. Caranya gimana? Latihan teknik pembentuk gelombang alfa. Ya kan? Latihan apa? Latihan ditutup lambat. Latihan ditutup cepat, kombinasikan. Pokoknya semua teknik-teknik yang menciptakan ketenangan, saya praktekkan pada saat itu. Nggak peduli sehari mungkin latihan berapa kali, berapa jam gitu. Ya karena aktivitasnya cuma itu, cuma di kamar nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu terbukti betul-betul sangat mengurangi tingkat pendudukan. Di dalam yang seharusnya 1 minggu misalnya hanya 3 hari saja sudah balik dengan tingkat trombosit sudah naik signifikan. Seperti itu. Ini sangat bermanfaat. Maka jangan sepelekan napas lambat. Kenapa napas lambat? Salah satunya menciptakan kondisi gelombang otak. Ketika gelombang otak itu tercipta, maka dampak yang tadi saya sebutkan, ini terjadi semua di badan. Terjadi semua di badan. Ya kan? Maka jangan sepelekan. Nah, ritme rapid lambat seperti apa yang punya manfaat-manfaat besar dan manfaat-manfaat umum, nanti akan dibahas lebih detail pada camp. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, kalau ada rezeki, ikut campnya. Apalagi melambat pada 55 jika dilakukan 1 jam sehari akan menurunkan HbA1c ya sebanyak 2%. Bayangkan. Cuma dengan ritme 55 aja, asal sehari 1 jam, turun HbA1c sebanyak 2%. Ya kan? 2% banyak apa sedikit? Banyak, Pak. Kita lihat. Setiap penurunan 1% saja HbA1c, setiap penurunan 1%, itu akan mengurangi resiko kematian terhadap diabetes sebanyak 21%. Akan mengurangi resiko myocardial infarction atau serangan jantung sebanyak 14%. Akan mengurangi resiko mikrovaskular komplikasi pada pembuluh darah mikro, itu sebanyak 37%. Akan mengurangi resiko amputasi atau kematian sebanyak 43%. Hanya dengan mengurangi HbA1c 1% saja. Jadi kebayang kalau misalnya ini turunnya 2%. Kalau turunnya 2% cuma dengan ritme 55 aja, turun 2%, maka double. Semua resikonya akan ganda angkanya. Ya kan? 42%, 28%, 64%, 86%. Luar biasa. Ya jelas, misalnya contoh ya, HbA1c yang diharapkan itu kan kurang dari 5,7%. Ya katakanlah kalau di Indonesia itu kan 6,5 atau 6% kan masih masuk prediabetes. Skornya misalnya 7,7 atau 7,5 lah. Jadi ada seseorang HbA1-nya 7,5. Lalu dia latihan. 7,5 jelas dia sudah divonis diabetes kan. Lalu dia latihan, lalu turun 2% dari 7,5 itu berapa? Menjadi 5,5. 5,5 masuk kriteria normal. Maka semua risiko ini akan signifikan berkurang. Itu cara kita memandangnya begitu melogikakannya. Hanya dengan rajin latihan slow breathing, minimal ritme 55, maksimal ritme yang paling lambat yang bisa kita lakukan. Mas, saya setiap pagi nih ikut Pak Jarot. Oh, saya latihan sama Pak Jarot, ritme lambat. Tapi saya nggak ngerti mas manfaatnya. Ya memang nggak dijelaskan. Pak Jarot hanya menjalani saja. Tapi itu pun kalau Bapak Ibu lakukan, ya punya manfaat dengan syarat bisa dilakukan dengan mudah. Tapi kalau masih dilakukannya dengan sulit, menggeh-menggeh, termehek-mehek, misalnya begitu, ya berarti ritme itu belum bisa dilakukan. Nanti jadi stres. Maka latihan sendiri di rumah. Ritme-ritme di bawah itu dulu. Ya kan? Ya artinya kalau kita menggunakan tolok ukur pada instrukturnya, ya jelas saja instrukturnya lebih powerful. Ya kan?
Kita yang harus tahu diri. Kalau kita tidak bisa mencapai sesuatu yang dilakukan oleh instruktur, ya latih sendiri di rumah untuk menuju ke situ kalau mau. Kan begitu. Ya, jadi melambat itu punya manfaat yang luar biasa. Apalagi melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi antara otak dengan jantung, yang disebut dengan kondisi koheren. Jadi di luar sana ada namanya Institute of HeartMath. Dia sudah mengeluarkan lebih dari 500 jurnal ilmiah yang berhubungan dengan sinkronisasi antara jantung dengan otak. Dia juga mengeluarkan alat. Dia mengeluarkan alat namanya EM Wave. Alatnya dari rujukan jurnalnya dipakai oleh banyak psikolog-psikolog di seluruh dunia. Dan versi EMF yang EM Wave, EM, Electromagnetic Wave, gelombang elektromagnetik, EM Wave Pro di Indonesia paling yang punya mungkin sekitar 2 orang, 3 orang doang. Salah satunya saya. Jadi saya beli alat yang paling mahal dari Institute of Med ini untuk bisa membuktikan bagaimana koherensi itu terjadi dan bagaimana inkoherensi itu terjadi. Jadi misalnya contohnya gini, kita sudah sepakat bahwa ritme 55 itu bisa melakukan perbaikan ini dan itu, ya kan? Kita sudah sepakat dengan radikan Juno dan sebagainya. Nah, ternyata saat Bapak Ibu melakukan ritme 55 dalam kondisi frustasi, dalam kondisi cemas, dalam kondisi khawatir, maka ritmenya terbentuk, tetapi koherensinya, sinkronisasinya tidak terbentuk. Seperti itu. Nah, maka di sini masuk peran. Jadi kalau gitu saat melakukan napas lambat, apa yang dilakukan? Saat melakukan napas lambat, tambahkan positif emotion. Nah, tambahkan emosi positif. Tambahkan misalnya apresiasi. Tambahkan love. Tambahkan care. Pokoknya ada rasa-rasa besar sudah krisis sains. Saya pernah bikin YouTube-nya secara khusus. Ada 5 sampai 6 rasa besar yang pernah diteliti sains. Ada gratitude atau rasa syukur. Ada compassion atau welas asih. Ada loving kindness. Kemudian ada appreciation. Ada forgiveness atau memaafkan. Kemudian ada happiness atau bahagia. Ada care dan sebagainya. Ada banyak. Kita tinggal pilih saja rasa-rasa baik yang memiliki dampak terbesar secara umum, lalu tumpangkan itu di dalam napas lambat. Maka yang terjadi adalah proses koherensi. Ya, ini kesamaan antara frekuensinya jantung dan frekuensinya otak. Maka pada titik itu getaran jadi sangat besar, dan getaran sangat besar ini akan dapat mempengaruhi sel-sel di badan kita. Nanti saat camp akan kita buktikan dengan alat IMF itu. Dengan alat IM Wave Pro yang memang dikeluarkan oleh Institute of Heart Math. Biasanya saya sering uji begini. Bapak Ibu, coba ritme 55 lakukan dengan handphonean, dengan WA-an. Jadi saat tarik buang kan cuma tinggal dengar suara saya tuh. Ya kan? Begitu dengar suara saya, handphonean coba. Baca-baca WA atau jawab-jawab WA. Tarik dari hidung, Bapak Ibu baca WA. Buang dari hidung, baca WA. Pasti hasilnya nggak akan sinkron. Saya udah uji ini puluhan kali. Hasilnya nggak akan sinkron. Atau lakukan ritme 55 dengan perasaan cemas, takut, khawatir. Karena ritme 55 itu bisa dilakukan dengan cemas. Bisa. Karena ritme 55 itu hanya mekanika ventilasi. Hanya proses mekanis saja. Coba buktikan. Putar audio C55, lalu lakukan proses tanya jawab di WhatsApp. Bisa nggak? Pasti bisa. Saat tarik, Bapak Ibu jawab-jawab WA. Saat buang, Bapak Ibu jawab-jawab WA. Pasti bisa. Pasti bisa. Kok begitu? Ya karena kan hanya mendengar ritme 55, lalu mempraktekkan secara mekanis. Tetapi ada kegiatan yang dilakukan. Kegiatan itu tidak selaras dengan tujuan koherensi. Maka pasti hasilnya inkoheren. Pasti inkoheren. Nah, nanti kita koreksi di camp. Nanti peserta harapannya adalah maju satu-satu atau kita ambil sampling beberapa orang untuk menguji. Coba lakukan ritme 55 dengan cemas. Lakukan ritme 55 dengan handphonean. Lakukan ritme 55 dengan lintasan pikirannya ke sana kemari. Lakukan ritme 55 dengan ingat nanti jam, misalnya latihan jam 7, nanti ingat jam 9 itu saya mau ketemuan tamu. Ingat-ingat itu. Atau nanti jam 7 saya harus bayar pinjol. Atau jam 7 saya harus bayar tagihan. Seperti itu. Mesti hasilnya tidak koheren. Nanti lakukan ritme 55 dengan cara ala OMG di camp nanti, karena alatnya harus diuji di depan. Maka hasilnya pasti akan sinkron dengan bentuk gelombang yang bagus sekali. Seperti itu. Nah, ini gambarannya. Ya ini uh, kira-kira seperti itulah. Ini ada banyak sekali kalau dibahas, tapi kita nggak akan bahas secara umum mengenai konsep tabungan napas juga saya udah pernah buat juga waktu sama Pak Jarot itu. Jadi ketika kita ritme lambat itu kita sekaligus dengan melakukan tabungan napas. Jadi kalau dalam 21 hari kita latihan ritme lambat dari 55, 10, 10, 15, 15, 20, 20 sama 21 nonstop, maka terjadi tabungan napas sebanyak
3,8 jam. Luar biasa ya kan? Ya, 3,2 jam ini mudah-mudahan ketika semua waktu itu kita berakhir, kita yang ditakdirkan itu akan berakhir, maka setidaknya masih ada takdir 3,8 jam yang bisa dilakukan untuk melakukan kebaikan. Walaupun kita nggak tahu kapan, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi ini nih gambaran dari napas lambat. Nanti di sana pun kita akan belajar kenapa saya tidak bisa melakukan ritme 15. Solusinya harus bagaimana? Mas, saya tidak bisa melakukan ritme 20-20. Susahnya luar biasa. Ampun, ampun, 20-20 ini nggak bisa-bisa. Solusinya bagaimana? Sama juga kayak, mas, saya tidak bisa tahan napas sampai 90 detik. Solusinya bagaimana? Nah, nanti akan jelaskan di camp nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezekinya bisa ikut camp sehingga nanti di sana kita uji, kita praktekkan, lalu kita buka semua wawasannya mengenai napas lambat sehingga nanti latihan di rumah itu secara utuh, benar, komprehensif. Lalu ada apa lagi Mas di camp itu? Tentu ada red light, tentu di sana ada ada latihan fisiknya, ada macam-macam. Red light ini nggak kalah penting. Kenapa? Karena ini sekarang sudah menjadi bagian yang koheren, bagian yang tidak terpisahkan dari metode OMG. Karena saking besarnya manfaat. Itulah kenapa di camp itu kita kasih juga peserta gratis bonus alat red light. Jadi sekarang dipraktekkan nanti gimana cara untuk penyinarannya, apa manfaatnya, apa gunanya. Kalau kasusnya seperti ini, lakukan penyinarannya di mana, durasinya berapa lama, dan seterusnya. Kapan harus dilakukan, apakah pagi hari kah, apakah sore hari kah, apakah malam hari kah, dan seterusnya. Itu nanti kita akan praktekkan pada saat itu. Kenapa? Karena pesertanya itu sudah punya alat red light-nya masing-masing. Kalau dulu, camp yang dulu, kalau masih ingat yang ikut camp dulu itu, tim OMG nih, Mas Nirwono, ada Mbak Putri, ada Mbak Intan, kemudian ada Mas Andi, itu bawa alat red light-nya ke kamar masing-masing. Ya tentu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Lalu disinari setiap peserta itu. Karena alat red light-nya itu tiap peserta dapat, maka secara mudah dipraktekkan pada saat itu. Dipraktekkan pada saat itu. Jadi pagi hari penyinarannya bagaimana, nanti sore hari penyinarannya bagaimana, nanti malam hari penyinarannya bagaimana. Kan alatnya udah ada masing-masing, jadi tinggal praktek saja. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bagi yang sedang berpuasa rezeki, silakan untuk memanfaatkan camp ini. Silakan memanfaatkan camp ini untuk membantu meningkatkan pengetahuan terhadap napas cepat, napas lambat. Kemudian tentang faktor-faktor emosional. Rasa seperti apa harus disisipkan pada ritme napas. Termasuk juga nanti pemahaman mengenai red light, pemahaman mengenai rendam es, dan pemahaman lain mengenai olah napas, kemudian sampai latihan fisik apa yang harus dilakukan, dan batasan-batasan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini akan memudahkan Bapak Ibu sekalian di dalam mengerti dan mempraktekkan di rumah masing-masing untuk berbagai macam kasus kesehatan, baik ringan maupun berat. Seperti itu. Ya, saya rasa seperti ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup ya. Kita tutup sampai di sini. Kita ketemu di kesempatan yang akan datang, di webinar akan datang. Masih ada webinar free-nya, karena 23-25 masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.